Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh yang merupakan pelajaran kelas 9 semester 1. Nah, sebelum belajar, mari terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasar pelajaran bab 5 sebagai berikut. 3.9 memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. 4.9 mempraktekkan manasik haji. Agar lebih mudah memahami pelajaran bab 5, perhatikan peta konsep sebagai berikut. Dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah haji. Yang akan dipelajari dalam bab haji adalah sebagai berikut. Syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Sementara dalam bab umroh, yang akan dipelajari adalah syarat umroh, wajib umroh, dan rukun umroh. Selanjutnya adalah hal-hal yang termasuk kepada larangan haji dan umroh, hikmah haji dan umroh. Dan setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu nantinya memiliki sikap mulia sebagai berikut. Menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam, serta terjalin tali silaturahmi antar umat Islam. Setiap bulan Syawal sampai Zulhijjah, umat Islam di dunia ini banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan bagi setiap muslim. Mereka berniat dengan sengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah haji yang meliputi wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan ibadah-ibadah lainnya. Menunaikan ibadah haji memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah haji merupakan napak tilas dari sejarah masa lalu yang pernah dilakukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol perjalanan hidup manusia sampai di alam akhirat. Semua ritual yang dilakukan membutuhkan kearifan bagi jamaah haji untuk mendalami hikmah di balik ibadah yang dilakukan. Tujuannya agar ada perubahan tingkah laku setelah kembali ke daerah asalnya masing-masing dengan harapan mendapat predikat haji mabrur. Kita masuk yang pertama adalah ibadah haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajah, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Berikutnya adalah dalil wajib haji. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi, di dalamnya, ayatun, terdapat tanda-tanda. Bayinatun, yang jelas. Maqamun, tempat berdiri. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Waman, dan siapa. Dakhalahu, memasukinya. Kana, dia adalah aminan, aman. Walillahi, dan bagi Allah. Ala, atas atau kewajiban. Nasi, manusia. Hijju, berhaji. Baiti, rumah atau Baitullah. Manistato'a, siapa yang sanggup. Ilaihi sabila, melaksanakan perjalanan. Waman kafaro, dan barang siapa yang mengingkari. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil, dari alamin, alam semesta. Arti lengkapnya sebagai berikut. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah ia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 97. Nah, berdasarkan Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 97 tersebut dapat diketahui bahwa melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup.
Maksud dari mampu secara material yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Di samping dua hal tersebut juga tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakannya ada 3 macam. Yang pertama adalah ifrad, adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua adalah tamattu, adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga adalah qiron, adalah mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Berikut ini adalah beberapa syarat wajib bagi calon jamaah haji yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan terakhir adalah mampu. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Ihram disertai dengan niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Ihram dan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Yang artinya, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Wukuf. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Berikutnya adalah tawaf. Adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Berikutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Lalu dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan terakhir dilaksanakan sesudah tawaf. Berikutnya adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah yang keenam tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya yang tidak dikerjakan. Hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Yang termasuk wajib haji sebagai berikut. Ihram dari mikat, bermalam di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah, melontar 3 jumroh, bermalam di Mina, tawaf wada, dan terakhir tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Ihram dari mikat adalah batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Berkaitan dengan ketentuan waktu disebut dengan mikat zamani, yaitu tanggal 10 bulan haji. Dan ketentuan berkaitan dengan tempat yang disebut dengan mikat makani. Untuk ketentuan mikat, makani ini bisa kamu lihat pada peta di samping. Yang pertama adalah Zulhulaifah, adalah mikat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang kedua adalah Jufah, adalah mikat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Kemudian adalah Yalamlam, adalah mikat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Lalu Kornul Manazil adalah mikat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Najdil Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Dan terakhir adalah Zatu Irkin, adalah mikat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melepar jumroh. Di tempat ini jamaah haji mabit atau berhenti istirahat sholat maghrib dan sholat isya secara jamak takhir sampai melewati tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Berikutnya adalah melontar jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah adalah jumroh yang pertama kali dilempar pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah setelah matahari terbit. Selanjutnya melontar 3 jumroh.
yaitu Jumroh Ula, Jumroh Wusto, dan Jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilempar satu persatu. Cara melempar jumroh dapat dilihat pada gambar di samping. Menertibkan 3 jumroh dimulai dari Jumroh Ula, Jumroh Wusto, dan yang terakhir adalah Jumroh Aqobah. Bermalam di Mina. Mabit di Mina adalah singgah selama 2 atau 3 hari dan merupakan persinggahan terlama setelah singgah di Musdalifah dalam ibadah haji. Selama mabit di Mina, jemaah haji harus mampu menghayati makna dan hikmah dengan banyak berzikir, berdoa, dan menghayati perjalanan Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan dengan Baitullah karena jamaah telah menyelesaikan semua rukun haji sekaligus sebagai penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah berhaji dan semua orang hendak meninggalkan kota Makkah. Dan wajib haji yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Selanjutnya kita masuk sunnah haji. Apa yang dimaksud dengan sunnah haji? Adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang termasuk sunnah haji. Yang pertama adalah membaca talbiyah. Bacaan talbiyah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya, ya Allah saya tetap tunduk mengikuti perintahmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Wa ni'mata laka, dan nikmat bagimu. Wal mulka, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu. La syarika laka, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Selanjutnya, sunnah haji kedua adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan yang terakhir adalah masuk ke Ka'bah. Ananda semua, setelah tadi kita membahas tentang syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji, maka pembahasan yang terakhir adalah larangan haji. Larangan haji yang pertama adalah bagi laki-laki sebagai berikut. Memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa atau sulaman. Kemudian memakai penutup kepala seperti topi atau peci. Sedangkan bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya adalah larangan haji bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Memotong kuku, mengakadkan nikah, jima bagi suami istri, dan berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram harus membayar dam. Macam-macam dam sebagai berikut. Yang pertama jenis pelanggarannya yaitu tidak mengerjakan haji ifrat. Yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran. Maka ketentuan damnya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, dan 7 hari di negeri asal. Pelanggaran yang kedua yaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian atau jima sesudah tahalul pertama. Maka ketentuan damnya menyembelih 1 ekor kambing, puasa 3 hari, dan memberi makan 6 orang miskin. Pelanggaran yang ketiga yaitu jima bagi suami istri sebelum tahalul pertama atau larangan yang dapat membatalkan haji. Maka ketentuan damnya sebagai berikut. Menyembelih 1 ekor unta, jika tidak mampu 1 ekor sapi, jika tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan dam ini harus di Mekah. Pelanggaran selanjutnya adalah berburu dan membunuh binatang liar. Maka ketentuan damnya menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Terakhir adalah terlambat datang. Maka ketentuan damnya bertahalul, mencukur rambut, dan menyembelih 1 ekor kambing. Demikianlah pembahasan kita tentang ibadah haji. Mudah-mudahan dapat menambah dan memperkaya wawasanmu tentang pelaksanaan ibadah haji. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.